Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 2020203861211033. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan aplikasi SPSS. Nah, bagaimana sih cara pengujian data menggunakan aplikasi SPSS? Nah, di sini saya akan menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji suatu data menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan aplikasi SPSS, pengujian validitas dan reliabilitas. Gunanya untuk membuktikan kebenaran suatu data, butir-butir pertanyaan yang dikatakan valid atau tidak apabila butir-butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang mendukungnya. Nah, adapun data yang akan saya gunakan yaitu kuesioner yang telah saya bagikan ke 30 responden dengan 10 pertanyaan mengenai pemanfaatan media sosial Instagram bagi pengguna kaum milenial. Nah, dari data inilah kita dapat mengetahui pengujiannya menggunakan aplikasi SPSS. Dan dari data inilah kita dapat mengetahui seberapa besarkah pemanfaatan media sosial Instagram bagi pengguna kaum milenial. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan kuesioner yang telah saya bagikan kepada 30 responden dengan 10 pertanyaan dan dapat Anda lihat di layar laptop saya kuesioner tersebut. Nah, data inilah yang akan saya uji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, selanjutnya kita masuk di aplikasi SPSS. Nah, inilah dia tampilan aplikasi SPSS dalam menguji suatu data. Seperti yang Anda lihat, di pojok kiri ini ada dua data, yaitu data view dan variable view. Kegunaannya ini untuk menginput suatu data. Nah, variable view sendiri itu gunanya untuk mendefinisikan suatu variabel, sedangkan data view sendiri itu untuk menginput suatu data yang akan diuji ke dalam aplikasi SPSS nantinya. Selanjutnya, apabila sudah tampil data yang sudah kita uji sebari kepada 30 responden, selanjutnya kita masukkan data tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Nah, beginilah tampilannya. Apabila sudah kita input suatu data ke dalam aplikasi SPSS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Anda bisa melihat sendiri tampilan di bagian variable view mendefinisikan suatu variabelnya dan di data view sudah menginput suatu datanya. Kemudian kita menguji suatu uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, pertama-tama kita akan menguji validitas. Nah, di sini kita dapat memilih analyze, kemudian correlate, dan kita pilih favorite. Kemudian muncullah seperti ini beberapa butir-butir soal di sebelah kiri, dan lalu kita pindahkan semua ke bagian kolom variabel. Lalu untuk correlation-nya itu kita pilih person, dan untuk text of signification-nya kita pilih on tailored. Kemudian kita klik OK.
maka muncullah kolom seperti ini. Agar memudahkan atau untuk terlihat rapi untuk membacanya, nah di sini kita klik kanan 2 kali pada tabel output, lalu kita pilih pivot, lalu kita pilih Vision Trace. Oke, Vision Trace. Kemudian kita pindahkan file variabel dan statistik ke sini. Dan kita transpose rows, lalu variabel ke sini. Maka muncullah seperti ini. Lalu untuk variabelnya kita ubah soal 1 menjadi total. Lalu muncullah seperti ini. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, hasil output dari uji validitas di sini terdapat bintang 2. Maka korelasinya signifikan apabila alfanya 0,01. Nah, jika kita ingin mengetahui apakah item pertanyaan tersebut valid atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitasnya. Nah, di sini jika nilai sig lebih besar dari alfa, maka item pertanyaan tidak valid. Namun, jika nilai sig-nya lebih kecil dari alfa, maka item pertanyaan tersebut valid. Nah, di sini dapat kita simpulkan setelah diuji, maka dapat kita simpulkan bahwa semua pertanyaan yang telah disebar kepada 30 responden dinyatakan valid. Dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari nilai alfa. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian data reliabilitas, kita beralih ke data view. Nah, di sini sudah tampil di layar dan kemudian kita pilih analyze. Kemudian kita pilih scale. Lalu kita pilih lagi, kemudian kita klik reliability analyze. Lalu akan muncul seperti ini dan kita pindahkan semua ke ini. Lalu kita klik OK. Nah, muncullah kolom seperti ini. Ada 2 kolom, yaitu kolom case processing summary dan kolom reliability statistik. Nah, pada case processing summary di sini menunjukkan bahwa responden yang diteliti pada kuesioner yang berjumlah 30 orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan. Dan semua data tidak ada yang dikeluarkan dari analyze. Dan semua pertanyaan dinyatakan valid. Dari 30 pertanyaan. Dengan nilai alfa 0,01. Atau signifikansinya itu 99%. Dengan nilai Chromebasnya alfa yaitu nilai Chromebasnya alfa itu 0,773, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang erat sehingga dapat dikatakan reliable.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari 10 pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa 20% responden memilih jawaban sangat setuju dan 80% responden lainnya memilih jawaban setuju terhadap pemanfaatan media sosial Instagram bagi pengguna kaum milenial. Sekian dari langkah-langkah pengujian validitas dan reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.